Di awal film, sebuah pesawat luar angkasa jatuh ke bumi di Seoul, Korea, dan mendarat di kolam. Tanpa diduga seorang pria muncul dari air. Pria tersebut bernama Men-ki, yang sedang menyiapkan sarapan untuk istrinya. Mereka baru saja menikah, sehingga dia dengan senang hati beradaptasi dengan kehidupannya. Suatu pagi Men-ki membangunkan istrinya. Istrinya ini bernama So-hee sebagai pengantin baru dan sering dimanjakan oleh Men-ki karena tampan dan pekerja keras. So-hee percaya bahwa dia adalah wanita paling beruntung di dunia. Mereka berdua berbagi sarapan. Malam itu So-hee mengunjungi teman-teman sekolahnya untuk reunian. Saat mereka berbicara, salah satu teman So-hee yang bernama Yang Sen ini bertanya tentang seorang yang bernama Sera. 어째 오늘도 세라 그녀는 안 왔네? 세라 그녀는 남편 죽이고 깜빵 갔다던데? Salah satu mantan teman sekelas mereka yang dikabarkan telah membunuh suaminya karena berselingkuh. Setelah makan malam, So-hee pulang ke rumah dan menemukan Men-ki tertidur. Dia melihat beberapa tanda di tangannya dan saat itu seseorang memanggilnya. So-hee mencoba untuk mencari tahu identitas penelpon itu. Dia memeriksa HP suaminya dan membaca beberapa pesan. Salah satu pesan menyebutkan bahwa dia senang bertemu Men-ki pada hari Jumat. So-hee mulai berasumsi bahwa suaminya berselingkuh. Keesokan paginya, So-hee mengajak Men-ki untuk bergabung dengannya di acara suami istri pada hari Jumat. Tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan lain. Karena ngeri dengan gagasan tentang potensi perselingkuhan suaminya, So-hee menyewa penyelidik swasta yaitu Dr. Jang. 어서 오세요. 남편분 일 때문에 오셨죠? So-hee ingin Dr. Jang mengikuti suaminya dan mencari tahu apakah dia berselingkuh. Dr. Jang mulai bekerja dan diam-diam mengikuti Men-ki kemana-mana. 사모님이 보셨다는 Dr. Jang memberitahu So-hee tentang temuannya. 검사 없이 통과한 걸로. Dia menyebutkan bahwa Men-ki tidak hanya berselingkuh, 5시 30분 tetapi dia memiliki beberapa kebiasaan yang sangat aneh. 그리고는 차 Men-ki menghabiskan waktunya di klub malam. 클럽. Dia menjemput beberapa wanita setiap hari dan terlibat dengan mereka. Dia juga minum anggur dalam jumlah yang mencengangkan di pagi hari. Bahkan lebih buruk lagi, dia sudah menikah 3 kali sebelumnya dan semua istri sebelumnya hilang atau meninggal. 사모님이 네 번째. Setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Dr. Jang, So-hee menangis dan meninggalkan tempat itu. Malam itu So-hee ingin membunuh Men-ki saat dia tidur. Dengan terlihat ragu-ragu, dia pergi dan menemui Sera. Dia memberitahu Sera bahwa dia ingin membunuh suaminya. Sera menceritakan bahwa dia mengalami 4 pernikahan yang gagal dan dikabarkan telah membunuh 1 suami. Meskipun Sera tidak membunuh suaminya, dia pantas dibinasakan dan mengatakan bahwa semua laki-laki itu sama. 남자 새끼들 다 똑같지. 내가 네 번째 여자래. Keesokan harinya, So-hee mengunjungi Dr. Jang. Dr. Jang menyimpulkan bahwa Men-ki adalah anggota ras alien yang dikenal sebagai Unbreakables, yang diam-diam menyamar sebagai manusia dan menikahi wanita di bumi. Unbreakable. 아직 정확히 확인된 바 없습니다만 여러 가지 가설이 존재합니다. 자체 생성되거나 DNA가 변형된 변종 생명체인 외계인. So-hee tidak percaya pada teori Dr. Jang tersebut. 믿음이 가시나요? 아니야. 아니야. 그렇다면 저희가 진실을 보여드리죠.
Akhirnya dokter Jang pun membawanya ke pom bensin. Di sana Sohee melihat Men-gi sedang minum bensin. Sohee pun tidak menyangka apa yang dilihatnya. 이제 제 말이 좀 믿기십니까? This is Dr. Robert Johnson. Robert Johnson. Ilmuwan luar angkasa astrofisikawan, This is Joanne. pemerintah dan polisi mengadakan rapat rahasia untuk menyelidiki bahwa alien yang mengumpulkan DNA manusia untuk menyebarkan virus di antara manusia. Mereka bermaksud untuk menangkap pemimpin alien, yaitu Men-gi, untuk menghentikan pemusnahan manusia. 걔네들은 왜 남의 나라? Sohee yang tidak menyangka bahwa suaminya bukanlah manusia. Dia mengambil air untuk diminum. Sayangnya, Men-gi sudah meracuni airnya, sehingga dia ambruk ke lantai. Beberapa saat kemudian, Men-gi muncul dan senang melihat Sohee tak sadarkan diri. Men-gi segera menghubungi teman-temannya untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. 빨리 바꿔. Selanjutnya Sohee dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Semua temannya bersedih. Men-gi berpura-pura menangis akan kehilangan istrinya. Sohee pun sadar kembali dan memuntahkan racun cairan biru yang sebelumnya itu adalah racun dari Men-gi. Men-gi mengubah ekspresi wajahnya dan berpura-pura bersemangat dan memeluk Sohee. 이게 뭔 일이야, 저기. Kesal karena misinya gagal, Men-gi pergi ke toko obat dan membeli racun lagi untuk membunuh istrinya. Polisi telah mengawasi Men-gi dan diam-diam mengambil gambar tentang Men-gi. Men-gi pun bertemu dengan teman aliennya untuk mendiskusikan rencananya untuk membunuh istrinya. 언브레이커블은 일반적인 방법은 Hari itu juga ulang tahun Men-gi. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka bertiga berencana menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk membunuh Men-gi. Dokter Jang juga memiliki rencana cadangan jika yang ini tidak berhasil. Menggunakan penawar yang dia kembangkan tetapi belum diuji sebelumnya. Kemudian ketiganya tiba di rumah Sohee dan segera mengatur rencana pertama. 오늘이 내 생일일까? 네 제삿날일까? Dokter Jang memasang saluran tegangan tinggi di bak mandi dan menunjukkan kepada mereka remote yang terlihat seperti korek api. 제가 개발한 건데 얼핏 라이터처럼 보이지만 누르는 순간 조명을 통해서 엄청난 전류가 흐르게 됩니다. Saat itu bel pintu berbunyi. Mereka mengira bahwa itu adalah Men-gi yang pulang ke rumah. Sera dan Dokter Jang pun bersembunyi di kamar mandi. 누구세요? Ternyata itu adalah Yang Sen, pacarnya Dokter Jang. Dengan membawa senjata untuk mencari Dokter Jang yang dikira berselingkuh. 어디냐고. Yang Sen menendang pintu kamar mandi tersebut, tempat Sera dan Dokter Jang bersembunyi. Yang dilihatnya hanyalah Sera yang berpura-pura sedang BAB. 똥 싸는 거 안 보이냐? 미안하다. Dokter Jang sendiri bersembunyi di bak mandi. Yang Sen pun ingin merokok. 한잔 줄 테니까. 나 담배 하나 펴도 될까? 아 여기 아니야, 괜찮아. Karena gak ada korek api. Yang Sen pun melihat ada korek api hasil rakitan Dokter Jang. Secara spontan, Yang Sen menekan tombol korek api yang terkoneksi dengan bak mandi tersebut tempat Dokter Jang bersembunyi dan gak sengaja Yang Sen membunuh pacarnya sendiri. 네가 죽였어. Dalam kondisi yang gak tahu harus berbuat apa,
Sementara Menki akan tiba di rumahnya, mereka pun segera menyembunyikan Dr. Jang di lemari pendingin pakaian. Menki pun tiba di rumahnya. Sohee yang gak kelihatan panik langsung menyuruh Menki untuk segera mandi. 빨리 씻어. Menki pun mandi sambil mendengarkan musik. Tanpa ragu-ragu Sohee pun menekan tombol korek api tersebut untuk membunuh suaminya dengan harapan mati dengan sengatan listrik tersebut. Tapi gak sesuai harapannya Sohee. Menki malah terlihat biasa-biasa saja. Agar mereka gak ketahuan ingin membunuh Menki, mereka pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Menki. 생일 축하드려요, 만기 씨. 서프라이즈. Perayaan ulang tahun pun dilakukan. Sohee pun belum selesai sampai dia memasukkan racun ke dalam minuman kesukaan suaminya. Saat Menki meminumnya, dia merasa bersalah hanya dia yang minum sendiri. 잠깐만. 아, 근데 이렇게 좋은 거를 저 혼자 먹기가 조금 죄송스럽네요. 다 소주만 드시고. Secara adil Menki pun ingin adu suit bersama jika yang menang harus meminumnya. 자, 가위바위보! Akhirnya Menki sendiri yang menang dan meminumnya. Ternyata malah gak matoy. Dia mengatakan minuman ini rasanya sangat enak. 나바벨리가 막 느껴지는데. 괜찮아 이거. 와. Adu suit kedua pun dimulai. Yang Sen lah yang menang pada permainan itu. Yang Sen dengan mau gak mau harus meminumnya. Tiba-tiba ada speaker pintar milik Menki yang memberitahu ia bahwa ada orang yang bersembunyi di dalam lemari pendingin pakaian. Tempat mereka menyembunyikan Dr. Jang. Menki pun merasa ada maling di rumah ini. Melihat ada orang di lemari, Menki secara spontan memukulnya dengan keras dan mengira ia telah matoy. 자기야, 그래도 살인은 살인이야. Sohee pun ingin Menki menyerahkan dirinya ke polisi karena sudah membunuh seseorang. Sera menyarankan Menki yang menguburnya. 묻어야죠. Ketika mereka ingin menguburnya, tiba-tiba datanglah teman-teman Menki untuk merayakan ulang tahunnya. 생일이지? 축하해. Menki menyuruh teman-teman itu menunggu di rumah. Menki menggali tanah tersebut. 나 삽질 잘하지. 어떻게 해요? 묻을까요? 뭐 어찌 된것 같은데. Dr. Jang pun dijatuhkan ke dalamnya. Sohee secara spontan memukulnya dengan sekop. Mereka mengira bahwa Maggie telah matoy. Dengan cepat mereka menguburnya dan langsung pergi dari tempat itu. Menki pun sadar kembali dan mengejar mereka. Ketika mereka melihat Menki berhenti mengejar, ternyata Menki ada di atas mobil mereka. Sampai pada akhirnya, Menki pun jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Lagi-lagi mereka mengira bahwa dia benar-benar sudah matoy. 뭐야? 발견된다 해도 실족사 처리될 거고. 그치? 야, 근데 니네 남편 정체가 뭐야? Mereka meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Sohee, mereka melihat teman-teman Menki telah matoy karena meminum racun di minuman sebelumnya. Mereka pun membawanya
untuk dilenyapkan. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh polisi. Polisi pun menginterogasi mereka. Menanyakan 4 orang temannya Mengi dengan kondisi seperti itu. 아니, 근데 남자분들 상태가 다 왜 이러세요? Mereka menjawabnya adalah pasangan mereka yang sedang mabuk kecil. Polisi pun menanyakan apakah mereka tidak kecelakaan. Curiga karena lampu depan mobil mereka rusak. 어떻게 운전하신 분도 한 잔 아유, 전 안 먹었어요. 드셨네? Sampai pada akhirnya Sera diuji alkohol karena polisi menduga Sera ikut minum bersama. 잠깐만. 후 부세요. 자, 친구분들도 보세요. Akhirnya Sera ketahuan minum alkohol. 준입니다. Polisi pun membawa mereka ke kantor. Datanglah dokter Jang yang masih hidup dengan kondisi gak ingat apa-apa. Polisi menanyakan apakah mereka saling mengenal satu sama lain. 아는 사람이에요? 아니요. Anehnya lagi, teman-teman Mengi juga masih hidup. Polisi pun ingin melihat tanda pengenal mereka. 조회 좀 하도록 하겠습니다. 저 신분증 좀 한 분씩 꺼내서 준비 좀 해주세요. Sohi dan teman-temannya mengira Mengi telah matoy. Ternyata dia masih hidup dan meminum bensin untuk menambah kekuatannya. Mengi pun datang ke kantor polisi untuk mencari Sohi. 아이, 뭐 어떻게 된 거야? 한참 찾았잖아. 괜찮아? 병원 꼭 가봐요. Mereka semua pun pulang dengan mobil. Mengi berpura-pura seakan akan gak ingat apa yang terjadi. 자기야, 이게 뭐가 다 어떻게 된 거야? 기억이 안 나? 왜? 내리면 아까처럼 삽으로 때리고 절벽으로 떨어뜨리려고? Mengi menancapkan gas dengan kecepatan tinggi untuk matoi bersama. 가자, 죽으러. Mereka semua terjun ke jurang. Sohi dan teman-temannya selamat dan mengira Mengi akhirnya matoi. Tiba-tiba, ternyata masih hidup. Mereka bertiga lari menghindar dari Mengi. Mengi pun mengejar mereka. 즐기네. Tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata mereka adalah organisasi luar angkasa yang ingin menangkap Mengi. Ketuanya sendiri adalah alien. Dan terjadilah perkelahian antara Mengi dan ketuanya yang mengatakan bahwa Mengi pengkhianat karena memihak kepada manusia. 제가 특수 제조한 용액입니다. Mengingat ramuan penawar pamungkas milik Dr. Jang, Sohi pun menusuk suntikan penawar tersebut di belakang Mengi. Meskipun Sohi terlempar, penawar tersebut bekerja dan membuat Mengi tumbang. Film pun selesai dan berakhir bahagia.